Lahir dari keluarga penjual mie ayam, begini perjalanan karir Lesti sampai jadi pedangdut top tanah air. Bagaimana kisahnya? Pastikan Anda simak video ini hingga akhir. Berikut perjalanan karir Lesti sampai jadi pedangdut top tanah air. Yang pertama, lahir dari keluarga sederhana. Lahir di Cianjur pada tanggal 5 Agustus tahun 1999 dari ayah bernama Endang Mulyana dan ibu yang bernama Sukartini. Lesti merupakan anak perempuan satu-satunya dan anak kedua dari 3 bersaudara. Jika dibandingkan dengan saat ini, kehidupannya dulu bisa dibilang sangat sederhana. Dari beberapa informasi yang didapat, diketahui pula bahwa keluarga Lesti di kampung adalah seorang penjual mie ayam dengan rumah yang sangat sederhana dengan dinding dari anyaman bambu. Sukses menjadi pedangdut muda, Lesti kemudian merenovasi gubuk kecilnya itu, namun tak menghilangkan gerobak mie ayam di rumahnya. Kemudian ia juga membeli rumah di kawasan Tangerang sebagai tempat tinggalnya selama berkarir di Jakarta. Yang kedua, nyanyi dari panggung ke panggung. Menjadi seorang penyanyi rupanya sudah menjadi jalan hidup bagi Lesti. Sejak usia 4 tahun, Lesti memang sudah mulai belajar menyanyi lagu-lagu tradisional Sunda. Meski tidak tahu bakat tersebut diturunkan dari siapa, menyanyi menjadi salah satu kegiatan Lesti sehari-hari. Dan pada usia 8 tahun, tepatnya saat kelas 2 SD, pelantun Tembang Kejora ini pun memulai karir bernyanyi sebagai penyanyi orkes dari panggung ke panggung. Yang ketiga, audisi Dangdut Akademi musim pertama. Menginjak usia 14 tahun, Lesti saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMP, berusaha mengubah nasibnya dengan mengikuti audisi Dangdut Akademi di Bandung pada tahun 2014. Kemampuannya bernyanyi pun berhasil membuatnya lolos audisi dan mendapat golden ticket untuk langsung mengikuti nominasi di studio Indosiar. Kendati begitu pun, baik Lesti maupun kedua orang tuanya sama sekali tidak berharap muluk-muluk. Bisa lolos dan tampil di panggung besar bagi mereka sudah lebih dari cukup dan luar biasa. Yang keempat, juara Dangdut Akademi. Kemampuan Lesti dalam menyanyikan dangdut klasik memang patut diacungi jempol. Suara, pelafalan, cengkok, intonasi, bahkan emosi yang ia tunjukkan saat menyanyi membuat para juri mengakui kemampuan gadis 14 tahun itu. Setelah melalui babak penyisihan di panggung di Akademi, akhirnya Lesti bisa berhasil sampai ke final dan harus berhadapan dengan Nur Ati asal Selayar yang juga kandidat kuat sebagai juara. Karena kemampuan dan kualitasnya, Lesti akhirnya dinobatkan menjadi juara 1 di Akademi pertama. Berhasil menjadi juara, Lesti bisa membawa pulang hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah dan 1 unit mobil. Yang kelima, rilis single. Menjadi juara di Akademi tak hanya uang dan mobil yang jadi miliknya, tapi Lesti juga mendapat kontrak dengan Trinity Optima Production yang sampai saat ini masih menaungi dirinya.
Tak hanya itu, Lesti juga berhak atas lagu Kejora ciptaan dari Nurbayan. Sukses dengan Kejora, Lesti kemudian mencoba peruntungannya kembali dengan merilis 2 lagu di tahun 2016, yakni Japain Melayu dan Egois. 2 lagu ini pun semakin sukses dan membuat namanya bersanding dengan para pedangdut top tanah air. Yang keenam, acting. Kemampuannya dalam mendalami emosi lagu rupanya dilirik oleh beberapa rumah produksi. Dan hasilnya Lesti pun berhasil mendapatkan peran utama di beberapa judul miniseries. Seperti Kejora, Merpati Tak Pernah Galau, dan Kejora 2. Tidak hanya miniseries, Lesti juga tampil di beberapa judul FTV sebagai pemeran utama serta bermain di sebuah sinetron. Yang ketujuh, pacaran dengan Rizky The Academy dan putuskan berhijab. Berselang 1 tahun setelah Dangdut Akademi musim pertama, Lesti pun terjebak cinta lokasi dengan pedangdut jebolan The Academy musim kedua, Rizky. Dan keduanya pun menjalin hubungan selama kurang lebih 4 tahun, sebelum akhirnya kandas di akhir tahun 2019. Di tahun 2019 pula, Lesti memutuskan untuk berhijab. Keputusannya ini pun banyak menuai pertentangan. Namun bagi Lesti sendiri, ia sangat percaya bahwa rezeki dan sukses tidak bergantung dengan ia berhijab atau tidak. Dan benar saja, ia pun semakin sukses dan melambung. Yang kedelapan, jadi juri Liga Dangdut Indonesia 2020. Sukses menjadi seorang pedangdut, kemudian Lesti kembali diuji. Namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ia yang duduk di kursi juri. Ya, Lesti ditunjuk sebagai salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan sebagai juri, kemampuan Lesti pun tak kalah dengan juri-juri yang lain yang lebih senior dari dirinya. Yang kesembilan, banyak penghargaan. Sejak mulai karirnya di dunia hiburan pada tahun 2014, sampai saat ini Lesti setidaknya sudah mendapatkan 9 penghargaan. Di tahun pertama berkarirnya, Lesti sudah langsung mendapatkan 2 penghargaan. Satu dari SCTV Music Award dari kategori lagu dangdut paling ngetop. Dan satu lagi dari Indonesia Dangdut Award sebagai pendatang baru wanita terpopuler. Dan hingga kini Lesti sudah berhasil membawa pulang penghargaan yang lainnya. Sampai saat ini pun Lesti bisa dibilang menjadi salah satu pedangdut tanah air bertalenta. Apalagi di usianya yang masih muda, Lesti masih bisa terus berkembang dan diprediksi ia akan menjadi seorang diva dangdut di masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan sukses di usia yang sangat muda, bahkan di usia yang sangat muda belia, termasuk Lesti The Academy ini. Tentunya bakat bisa diciptakan ketika Anda bisa berusaha lebih keras 10 kali lipat dibandingkan dengan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, salam kerja dan usaha.